Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah doa malam kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih seberapa kami yang ada, demikian juga yang bergabung dengan streaming doa malam kami. Kami percaya Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Ini pujian penyembahan kami, layakkan kami. Terima kasih. Kami tahu Engkau bersemayam di atas pujian kami dan kuasa-Mu tidak terbatas bekerja. Setiap kami dikabulkan, setiap pergumulan dibukakan jalan, Allah juga jawabnya. Kami mau beribadah kepadamu dan kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bawa pujian kita, sengsaraku, Engkau yang menghitung. Terima kasih Tuhan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung. Air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Sengsaraku, sengsaraku, Engkau yang menghitung. Air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung. Air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktuku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan Tuhan. Tangan kananmu memberi kemenangan Tuhan. Kananmu memberi kemenangan. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya. Hosana, hosana, haleluya. Haleluya, hosana, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Irabataka nama pakarala basikarala barala basikarala barala bare. Hosana, haleluya. Hirala barala basangarala barala barala bare. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Bersama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
haleluya, 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 yeah, haleluya. Apa dia berandara patera batikandera para pada pare. Apa dia bakandara pare. Halapa kanda baratera pasandera para pare. Holia le pakandiare la bagara pare. Gloria, haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di rencanamu Tuhan. Mari semua naikkan pujian ini sebagai doa. Sekali kita di tangan Tuhan, tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari Dia. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, bersama katakan ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Satu kali lagi bersama katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami di pikiranmu, kami di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Roh Kudus. Tiba waktunya kami hendak mendengar firman kebenaran. Urapi hamba-Mu menyampaikan sedikit sharing ini, biar semua kebenaran tertanam di hati yang baik. Dan kami hidup memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih, sampai kepada akhirnya kami boleh menikmati Tuhan dalam ibadah doa malam kami. Dan kami sambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar kesaksian dari Saudara Yohanes. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya akan bersaksi sebelum Corona terjadi. Suatu ketika saya sakit, tidak tahu malamnya itu sakit, dan pagi itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mau minum obat itu nggak ada, nyeri terus. Sedangkan istri saya sudah berangkat kerja, saya nggak bisa keluar. Waduh, ini mau minum obat nggak bisa, pagi nggak bisa, siang nggak bisa, otomatis saya nunggu istri saya pulang kerja baru saya minum obat. Pada waktu pagi itu ya saya WA Bugem kalau saya nggak bisa ke gereja. Terus saya ditanya, sudah minum obat? Belum, saya nggak bisa kemana. Oh ya wes, nanti biar saya mintakan Pak Yul. Akhirnya puji Tuhan, siang itu saya pikir siang saya nggak minum obat. Ternyata Bu Lili datang bawa obat resep dari Pak Yul, dan puji Tuhan setelah itu badan boleh enakan, dan besoknya saya bisa pergi ke gereja, dan obat yang diberi itu bagus sekali, sehingga saya kalau pilek itu kepala sakit itu akhirnya mesti batuk, tetapi itu tidak sampai batuk. Dan puji Tuhan selama Corona ini pun saya juga mengalami pertolongan Tuhan, di mana berkali-kali saya ini tenggorokan saya sakit, terus kadang batuk atau
nggak sampai flu, sakit kepala, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan supaya saya terus bisa melayani. Saya selama corona ini nggak pernah sakit, saudara. Cuma ya sakit, tapi langsung Tuhan eh, memberikan pertolongan pada saya sehingga saya tidak sampai jatuh tergeletak. Terima kasih, ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita menganggap ini sepele, padahal ini bukan sepele, saudara. Ya, kita dipelihara dari hari ke hari, kita nggak pusing, kita nggak pilek, saudara. Kita nggak sampai flu itu, saudara. Ya. Itu kasih karunia Tuhan, saudara. Sebelumnya ini, saudara, wah kita sembarangan makan, sembarangan istirahat atau tidak istirahat sehingga terjadi kekacauan. Tetapi justru ada wabah ini kita sangat berhati-hati dan lain sebagainya, sehingga ini membuat kita betul-betul melihat kemurahan Tuhan, ya saudara. Nah saudara, di kesempatan ini saya mau sharing dengan tema doa-doa mengawal janji Tuhan. Saudara, doa-doa mengawal janji Tuhan itu saya teringat dengan Daniel. Daniel dan orang-orang Israel yang sengaja dibuang, saudara. Yang tersisa itu justru orang-orang yang tidak punya kualitas. Saudara. Karena oleh Yeremia dianggap seperti buah ara yang baik dan buah ara yang tidak baik. Jadi saya tadinya berpikir bahwa mereka yang sampai terbuang, saudara, sebagai budak ditawan itu adalah akibat dari dosa-dosa mereka dan lain sebagainya. Ternyata enggak, saudara. Itu dianggap buah ara yang baik. Sedangkan buah ara yang busuk itu justru mereka yang tinggal, saudara. Yang selalu membangga-banggakan identitas mereka, kemudian bait Allah dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Nah saudara, selama pembuangan ada satu orang yang memperhatikan firman Tuhan, janji Tuhan. Siapa dia? Daniel. Saudara, kalau kita baca Daniel 9, saudara, ya, saya ambil penggal-penggal saja. Dimulai ayat pertama, saudara. Ada beberapa ayat yang mengatakan begini. Daniel 9 ayat 1 sampai beberapa. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Saudara, ini yang ditulis Yeremia, belum lagi yang mungkin ditulis oleh Esra, saudara. Sebab Tawarik juga berbicara bahwa karena dilalaikannya tahun-tahun Sabat, hari-hari Sabat, maka Israel, saudara, Yerusalem dan sekelilingnya, khususnya Yehuda, saudara, harus menjalani Sabat 70 tahun. Nah saudara, kita melihat Daniel ini memperhatikan dan mengumpulkan, saudara. Jadi masih banyak lagi ayat-ayatnya. Kemudian apa yang dia lakukan setelah dia melihat ini, oh 70 tahun gitu, saudara. Ya, kita lihat ayat berikutnya berkata demikian. Ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, Daniel mempunyai satu keyakinan akan firman Allah dan dia mempunyai satu tindakan dari imannya kepada Allah dengan apa? Bermohon, puasa, mengenakan kain kabung serta abu. Artinya apa? Daniel merendahkan diri dengan berpuasa mencari Tuhan yang pernah berjanji bahwa mereka betul-betul terhalau 70 tahun dan akan kembali setelah itu. Saudara, kenapa? Daniel tahu persis bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, memberikan tanah perjanjian,
dengan maksud-maksud ilahinya. Dan pada waktu itu memang saudara, setelah Daud tidak ada dan Salomo dipercaya untuk membangun bait suci, itu kemuliaan Tuhan luar biasa di sana. Namun kita tahu setelah Rehabeam bersalah, kemudian keturunannya bersalah, sekarang dipengaruhi oleh raja-raja Israel. Saudara, bukannya nama Tuhan yang dipermuliakan, kejahatan demi kejahatan terjadi. Sampai mereka yang harusnya memuliakan Tuhan dibuang. Jadi dua bagian, yang tersisa dibiarkan begitu saja. Kemudian mereka yang tercerai-berai ke sana sini memperhatikan ini, terutama Daniel. Saudara, saya yakin tidak hanya Daniel, karena waktu kembali itu termasuk Nehemia, Ezra. Saudara, bagaimana mereka sama-sama merendahkan diri mencari Tuhan sepenuh hati. Dan benar saudara, ada orang yang katakan tepat 70 tahun pulang memang. Tetapi bait Allah dibangun, tembok-tembok dibangun itu lebih dari 70 tahun. Ada hitungannya, saya tidak memperkenalkan hitungan itu. Tetapi saya melihat ada satu pribadi yang memperhatikan firman, dan satu pribadi ini naikkan doa permohonan mencari wajah Tuhan. Saudara, kita baca saja sepintas bagaimana Daniel merendahkan diri dalam doa-doanya untuk kerajaan Allah ini kembali turun di sana. Dan bangsa ini boleh melihat kemuliaan yang memang Tuhan beri kepada mereka, wariskan kepada mereka. Jadi hanya bangsa ini yang bisa mewarisi kemuliaan Allah. Saudara, nah ini kita lihat lewat doa-doa pergumulan Daniel. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dengan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang kepada perintah-Mu. Saudara, Daniel kenapa memberanikan diri menghampiri Tuhan? Karena satu, mempertaruhkan hidupnya dengan sepenuh mengasihi Tuhan. Saudara, dan berpegang akan perintah-perintah Tuhan. Saudara, beda dengan akhir zaman ini, saudara. Manusia lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Jarang loh ada orang yang seperti Daniel ini, jarang. Saudara, bahkan nanti ada masa-masa sukar, orang sama sekali gak pedulikan, agama gak peduli, hormati orang tua gak peduli. Mereka serakah, mereka butuh namanya uang saudara. Dan kejahatan meningkat. Dikatakan kalaupun ibadah pada hakikatnya mereka memungkiri kuasa ibadah itu. Saudara, artinya apa? Mereka suka. Satu kali bait Allah akan dimasuki oleh orang-orang seperti ini. Saudara, hari ini saja saya kadang-kadang bicara dengan sesama hamba Tuhan yang sama-sama menggembalakan. Waduh, dia bilang, susah juga ya. Gimana nih jemaat? Kenapa? Saya bilangnya. Jemaat bepergian kemana-mana, tapi ke gereja gak mau. Saudara, lalu dianggapnya Tuhan itu memang bisa menularkan penyakit. Sampainya begitu. Padahal kita tahu kan semua bahwa tidak ada satu rambut pun yang gugur atau jatuh tanpa diizinkan Tuhan. Saudara, dan kalau kita melihat oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Saudara, bukankah ini kemuliaan Tuhan? Lalu kenapa kita menghemat langkah? Kalau memang waktunya kita beribadah, terutama nanti setelah new normal ini, kita betul-betul ibadah sudah diatur oleh protokol kesehatan, saudara, setelah dikunjungi oleh Dignes, Pak Lurah dan beberapa perangkat desa. Saudara, saya percaya ini kesempatan kita kembali mencari Tuhan, menaikkan doa-doa permohonan. Saudara, setiap kita punya janji Tuhan, setiap kita pegang perintah Tuhan, tapi sudahkah kita betul-betul menaruh hati kita mengasihi Tuhan? Saudara, sampai-sampai dikatakan setiap janji Tuhan diperhatikan, dikumpulkan, diamati benar-benar. Saudara, kalau ada orang seperti ini, saudara, satu saja yang Tuhan katakan. Yesus itu seperti cahaya, kemuliaan Bapa yang menopang setiap firman-Nya dengan kekuasaan. Saudara, bayangin. Kalau ada orang yang percaya di dalam namanya, saudara, tanpa bimbang. Yesus juga telah ajarkan, asal kamu punya iman sebiji sawi saja.
yang kecil yang hampir-hampir tidak kelihatan oleh mata, jarak sekian hampir-hampir nggak kelihatan. Dan mudah diterbangkan angin. Saudara, tapi kalau kamu punya dan perkatakan saudara, sesuatu akan terjadi. Saudara, kenapa Tuhan berpesan seperti itu? Karena di balik setiap iman, saudara, ada janji Tuhan yang termeterai di dalamnya. Dan orang-orang yang percaya tidak dipermalukan. Saudara, bahkan orang-orang percaya melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, namun seringkali justru akal kita, saudara, akal sehat kita nih, saudara, yang kita anggap ini yang paling benar pada umumnya, tidak bisa mengubah situasi, tidak bisa membawa hadirat Tuhan, apalagi kerajaan Allah bekerja di tengah kita. Saudara, itu sebabnya cara-cara nenek moyang bangsa Israel seperti apa yang diungkapkan Daniel ini, biar itu juga menjadi warisan dalam hidup kita. Dan setiap kali kita menghadapi permasalahan atau apapun, kita jangan menyerah dengan keadaan. Karena orang benar itu hidup bukan karena kenyataan, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Saudara, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu yang Tuhan inginkan. Sebab itu saudara, orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini sebetulnya mereka sedang dibawa Tuhan menjadi kaya dalam iman. Dalam iman, saudara. Nah, saya yakin ini contoh yang luar biasa tentang Daniel, saudara. Ada perbandingannya, saudara. Tapi sebelum itu mari kita melihat beberapa ayat dikatakan demikian. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Saudara, kalau kita lihat dan seterusnya, ini Daniel membawa kata-kata penyesalannya di hadapan Tuhan. Apakah itu perlu sehingga dicatat dan dibaca seperti ini? Saya katakan itu perlu. Karena Tuhan sendiri katakan, bawalah kata-kata penyesalanmu kepadaku. Saudara, itu yang meluluhkan hati Tuhan. Saya yakin sampai kapanpun, asal saudara benar-benar mengerti, saudara, duduk ceritanya seperti apa, perkaranya seperti apa. Dan apakah itu mungkin kita dapatkan? Mungkin. Karena Paulus katakan roh Allah yang ada di dalam kita ini menyelidik segala sesuatu. Tapi kita sendiri gak terselidiki. Saudara lihat. Itu tiba-tiba bisa muncul begitu rupa. Karena apa? Firman atau pribadi Tuhan itu terang. Di mana ada terang, kegelapan tidak ada. Orang mau berbicara apa saja kalau kita di dalam Tuhan, di dalam terang. Itu tiba-tiba terbuka semua, tidak ada yang tersembunyi. Saudara mari, semua ini kenapa kita dapatkan? Supaya kita didapati hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Berpegang akan perintah-perintahnya. Apapun keadaan kita, asal dia berfirman, sesuatu pasti terjadi. Dan ketika firman itu terjadi, pakailah hidup untuk memuliakan dia, bukan untuk kemuliaan diri kita. Banyak orang jatuh bangun kandas karena apa? Mengambil bagian untuk dirinya. Saudara, Paulus tidak. Dia katakan kami mau bermegah tentang salib Kristus. Karena apa? Hanya salib yang tidak kosong. Yesus telah menebus genap. Dan di sanalah kita memperoleh jawaban demi jawaban. Tadinya kita masih banyak kesalahan. Saudara, kalau kita lihat ayat demi ayat ini, saudara, dia selalu mengungkapkan dosaku, dosa kesalahan nenek moyang kami. Ketika engkau kirim hamba-hamba, nabi-nabi, mereka sudah memberontak. Saudara, artinya apa? Mengakui kebenaran demi kebenaran. Allah itu adil, tidak ada kelaliman. Segala sesuatu pasti dituai. Sebab itu di dalam orang-orang yang takut akan Tuhan hanya ada dua pilihan. Mau menuai daging atau menuai hidup kekal. Kalau mau menuai daging, ya engkau berbuat salah sebebas-bebasnya. Tapi sebaliknya kalau mau menuai hidup yang kekal, mari kita belajar untuk betul-betul menabur kebenaran. Saudara, nah kalau kita menabur kebenaran, saudara, efeknya mesti ada. Kuasa kegelapan itu tidak suka. Dia berusaha untuk menyerang kita dari berbagai hal. Tapi orang benar, saudara. Seperti Daud katakan,
makin hari makin didesak menghampiri hadirat Tuhan. Makin hari makin mencari Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Dan kebajikan kemurahan mengikuti hidupnya. Itu Tuhan. Saudara, hampir-hampir tidak pernah diminta pun Allah sudah sediakan. Saudara, banyak kisah menceritakan tentang Salomo raja yang paling kaya. Padahal kekayaan itu telah disiapkan oleh bapaknya. Berarti bapaknya yang begitu rupa. Saudara, diberkati luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita berdoa untuk anak-anak kita, pasti kita berdoa untuk kesejahteraan mereka lebih dari kita. Tapi jangan lupa, saudara, apa yang Daud katakan, orang benar anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Orang benar dimulai dari siapa? Dari kita. Mari kita mau bersikap benar di hadapan Tuhan dan kita yang menjadi berkat bagi mereka. Sampai masa tua mau dikatakan, sampai putih rambut, engkau tetap segar dan berbuah. Yang setuju katakan, amin. Saudara, jangan keburu pensiun karena dia sumber hidup kita. Sehingga apa saja yang semasa kita bisa kerjakan dan hidup, gak peduli usia berapa, engkau dan saya bukan useless, pasti tetap dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara, dan ini yang menggairahkan kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, saya berbicara terlalu banyak. Saudara, kemudian saya ingin katakan begini. Kalau dibandingkan dengan janji Tuhan kepada Abraham. Saudara, janji Tuhan kepada Abraham itu di mana? Saudara, saya tidak bahas ini, kalau kita baca masih banyak ayat-ayatnya. Bahkan sampai ayat 18 dari pasal yang ke-9. Tapi saya akan memotong saja Kejadian 17 ayat yang ke-8. Saudara, saya yakin kitab Kejadian, saudara, ceritanya kadang bisa melompat-lompat dan lain sebagainya, ya. Nanti Kejadian ternyata nggak sama dengan Keluaran atau mungkin diceritakan di tempat yang lain. Itu sebetulnya saling melengkapi dan ingin berbicara dari berbagai sisi. Saudara, kita lihat ayat yang ke-8 ini. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara lihat, Tuhan berjanji loh saudara, di Kejadian 17 ayat 8 ini. Padahal waktu itu Abraham datang ke sana sebagai apa saudara? Orang asing. Tapi tanah Kanaan seluas-luasnya itu sudah diberikan. Saudara, supaya apa? Supaya bangsa ini, keturunannya ingat Allah yang memberi kepada nenek moyang mereka. Siapa Abraham? Bapak orang percaya. Saudara, dan karena janji ini, ada beberapa yang percaya, ada beberapa yang acuh tak acuh, saudara. Karena tidak semua orang-orang yang mengenal Tuhan pada zaman itu sepenuh hati mengikut Tuhan, tidak. Saya katakan tidak. Dan saya khawatirkan kalau orang Kristen ternyata seperti itu, ya rugi sendiri gitu saudara. Kita lihat Kejadian 15 ayat yang ke-13. Kejadian 15 ayat yang ke-13, ini janjinya juga kepada Abraham, berkata gini. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, jadi jauh sebelumnya Tuhan itu sudah memberitahukan kepada Abraham. Berapa tahun? 400 tahun. Coba kita lihat, cek gitu ya. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Keluaran 12 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Baru mereka keluar. Saudara, apa angka ini disampaikan dengan tanpa tujuan? Saya yakin saudara, kalau kita boleh menyelidiki harusnya cuma 400 tahun. Tapi kenapa 430 tahun? Nah ini bedanya. Di zaman itu tidak ada orang-orang seperti Daniel saudara. Bahkan Musa masih di padang gurun. Saudara, masih mau menjalani beberapa waktu untuk baru dia keluar. Karena dia ada di Midian. Saudara, di zamannya Daniel langsung kumpulkan firman.
kumpulkan janji Tuhan dan mulai mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, hari ini apakah kita punya dua bagian ini? Janji Tuhan dan kita tekun berdoa. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu tidak jemu-jemu berdoa siang malam. Harus seperti itu. Saudara, waktu kita memiliki tempat ini seolah-olah gak bisa di tangan kita. Berapa kali kita putus asa jatuh bangun, saudara. 10 tahun kemudian kita melangkah masuk ke tempat ini. Saudara, saya tetap punya iman, tidak lama akan selesai. Saudara, lalu tahun-tahun itu apa yang kita lakukan? Saudara coba tanya orang-orang yang menjadi pengawal di mana mereka berjemaat awal di gereja ini. Berdoa, terus berdoa. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Dan betul-betul kami terima. Kami percaya Tuhan, Kau sediakan, dan betul-betul disediakan Tuhan. Yang dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Benar. Saudara, rasanya kalau berdoa itu kan seperti orang yang melepaskan gema di udara gitu, saudara. Dan seolah-olah kapan. Saudara, mungkin orang yang tadinya berapi-api mungkin sampai apinya padam. Lalu semangat lagi sampai semangatnya juga loyo, saudara. Ada juga yang sudah meninggalkan kita. Saudara, melihat janji itu belum digenapi. Tapi saya tahu ketika Tuhan menyelesaikan satu demi satu, saudara, dan saya bersyukur cicilan itu lunas, semua lunas, saudara, sampai hari ini. Dan saya melihat penataan Tuhan satu persatu. Apa itu kebetulan, saudara? Saudara, apakah kalau Tuhan berfirman ya sudah, suka-sukamu Tuhan? Oh, enggak bisa, saudara. Ada lagi satu contoh, saudara. Membuktikan bahwa orang ini percaya akan firman Tuhan dan dia yakin firman Tuhan akan terbukti. Siapa dia? Simeon. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai 31. Kita melihat Lukas pasal yang kedua ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Saudara, kita melihat ada satu orang yang tinggal di bait Allah, Simeon, saudara, yang yakin dia akan ketemu dengan Mesias. Ini betul-betul mengawal kedatangan Mesias. Saudara. Yang kedua, saudara, kita melihat selain itu Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, kita melihat lagi-lagi, saudara, ada orang yang mengawal janji Tuhan dengan doa-doa. Siapa? Simeon dan Hana. Sampai tuanya, sampai umur sekian, sampai dikatakan sekarang Tuhan aku pulang, aku sudah lega karena aku telah melihat keselamatan
bagi Israel. Saudara, menjelang akhir zaman, ini pertanyaan saudara. Apakah masih ada orang yang menantikan Tuhan dengan setia, saudara? Tuhan ini turut bekerja bersama sebetulnya. Melalui apa? Melalui problem-problem kehidupan kita. Sampai saudara, Tuhan menginginkan kita ini betul-betul siap bagi kedatangan yang kedua. Di mana ayatnya? Lukas 18 tadi. Coba kita lihat ya, kita baca sepintas begitu. Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, ketekunan jadi dari janda ini, saudara, terhadap orang yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan, toh akhirnya dikabulkan. Coba ayat berikutnya dikatakan, saudara, ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, Tuhan itu pengen kita semua akhir zaman ini tetap punya iman loh saudara. Sebab itu melewati berbagai persoalan, asal saudara dan saya tekun di dalam doa, dia akan kabulkan itu semua. Tapi yang dia inginkan tetap didapati iman. Karena apa? Akhir zaman ini banyak orang sudah tawar hati. Kasihnya itu seperti garam, sudah tawar hati. Melakukan segala sesuatu hanya kewajiban. Saudara bayangkan, kalau sudah kewajiban, ini enggak benar, enggak setuju dengan dia enggak mau. Ini enggak sesuai dengan prasangkanya, dia enggak mau. Saudara tinggal begitu, suka-suka. Nah ini yang Tuhan khawatirkan, saudara. Tidak punya iman kepada Kristus. Sebab segala sesuatu tanpa iman itu berdosa, saudara. Tanpa iman itu berdosa. Nah saya akan akhiri dengan satu ayat yang terdapat di dalam Ibrani 12. Ayat pertama sampai ayat yang kedua atau ketiga, yang pertama lebih dulu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, untuk iman itu, tantangannya cuma ini saudara. Beban dan dosa yang merintangi kita. Ada beban saudara. Padahal Tuhan katakan kalau kita punya beban, mari datang kepada Tuhan. Serahkan bebanmu. Tuhan akan berikan pikulaku. Dan kau akan ringan dan jiwamu sentosa. Tapi banyak orang gak mau. Banyak orang kalau bisa ngatur Tuhan deh. Ngimani Tuhan. Saudara kita gak bisa begitu. Tadi malam saya cerita dengan teman saya bilang, ketika keadaan ekonomimu nol, betul-betul nol. Anak-anakmu beranjak menyelesaikan SMA. Saya masih ingat itu karena saya ada di tengah keluarga ini dan saya berdoa bersama-sama mereka. Waktu itu keadaan tidak mendukung. Tapi hari ini 2 anakmu dokter semua. Iya. Lalu hari ini keadaan ini masih jadi pergumulan. Lalu apa kita mau mengandalkan keadaan? Tuhan tuh memberi hikmat begitu. Dan memberikan imanmu, iman kita ini. Bukan imannya Tuhan, imannya kita. Artinya gini, saya pengen gini Tuhan, saya kepengen gini. Kalau bisa anak saya gini, kalau bisa begini, kalau bisa begini. Ketemu mantu begini, ketemu cucu begini. Ini iman kita. Nah Tuhan itu kasih saya hikmat. Kalau yang dulu saja seperti itu, dan hari ini terjadi seperti ini. Kenapa tidak hari ini kita belajar? Tuhan, Engkau unlimited. Saudara tahu?
engkau tidak terbatas. Jangan punya iman-imannya kita. Karena Paulus pun katakan, hidup yang aku hidup dalam daging ini adalah hidup iman anak Allah. Di dalam anak Allah, imannya Tuhan. Artinya apa? Sukamu Tuhan, kau mau lakukan apa? Dan hidup itu semangat gitu. Tidak ada rintangan, tidak ada beban, tidak ada dosa-dosa yang membuat kita begini-gini. Tidak ada. Udah lepasin. Saudara, ketika kita lepas itu, saya yakin ini waktunya Tuhan turun tangan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena apa? Kita percaya dia lebih dari apa yang kita doakan. Itu yang membuat kita bergairah, saudara. Belajar ini. Jangan ada yang merintangi beban dan dosa. Teman saya nangis betul-betul. Karena Tuhan katakan begini, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia akan mewarisi kerajaan Allah. Saudara yang percaya katakan, amin. Bukan kerajaanmu, bukan kerajaan di dunia ini. Warisan kita ini mewarisi semua yang tidak kelihatan. Yang ada bersama-sama dengan Kristus, yang kelihatan gak usah dikumuli saudara. Justru yang tidak kelihatan ini yang kita percaya yang sedang datang. Terjadi dalam hidup kita. Berikutnya ayat yang kedua. Ini ayat yang betul-betul kita perlu siapkan saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi gini saudara, di alam roh kita berdoa minta gitu ya. Tapi di alam nyata ingat ada kasih karunia yang luar biasa. Karena apa saudara? Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau sudah dikasih firman, jangan menyempurnakan dengan kekuatan sendiri. Ada orang yang ini saya dapat nubuatan, saya dapat ayatnya begini, pasti ini. Gak benar saudara, ini ayatnya. Mari kita melakukan, artinya di hidup hari-hari ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang menyempurnakan iman kita ini cuma Tuhan saudara. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara tahu gunanya Yesus di tahta Allah? Dia berdoa untuk saudara dan saya. Saya bilang gini, Tuhan mana ya perintahnya? Tekun berdoa sampai kedatanganmu yang kedua. Saya memang tidak mencari sampai seperti ini saudara. Mungkin kalau dekat Andi ketemu gitu ya ayatnya. Saudara, tapi yang saya kagum cuma satu. Ketika dia ada di sebelah kanan tahta Allah. Justru untuk kepentingan saudara dan saya. Dia berdoa supaya saudara dan saya jangan meninggalkan kasih karunia. Ayat seterusnya nih terus saudara, terutama ayat yang ke-15 dan sebagainya. Itu apa saudara? Ada orang-orang yang menukar hak kesulungan seperti Esau. Punya nafsu yang rendah. Itu kalau dikhotbahkan satu ayat tersendiri. Satu ibadah tersendiri saudara. Saya tidak tambahkan. Tetapi masalah hati, iman kita serahkan kepada Yesus yang menyempurnakannya. Karena apa? Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia sudah menyelesaikan bagi saudara dan saya. Ada kasih karunia yang luar biasa. Apakah kita akan tinggalkan itu? Rugi sendiri. Artinya begini saudara, tepat teguran seperti di Galatia. Kamu memulai dengan roh, kenapa mengakhiri dengan daging? Hati-hati. Tuhan sudah mengerjakan begitu sempurna dalam Kristus Yesus. Tetapi mereka mencampurkan ini itu sehingga ditemui dalam kedagingan. Dalam hidup normal lagi, hidup flesh, hidup normal manusia. Kita ini hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa. Mari tim musik WL Singer maju ke depan. Bapa di dalam sorga, apapun yang saudara butuhkan letakkan tangan di dada. Biarlah langkah kami, hari-hari hidup kami diwarnai dengan kekayaan iman. Dan iman kami makin disempurnakan karena Engkau berdoa untuk kami. Dan menjelang kedatanganmu tidak seorang pun kehilangan iman.
Dan tidak seorang pun terpesona dengan apapun yang ada di dunia ini kecuali Engkau. Ini yang kami mau. Sehingga kami bisa tekun berdoa, tekun memuji, menyembah dan mengasihi Engkau. Tanpa syarat apapun Tuhan. Dengan demikian kami akan melihat sejauh mana kami direndahkan, sejauh itu juga kami akan ditinggikan. Dan kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan apapun yang kami butuhkan hari ini, Engkau telah sediakan. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau ajarkan kami tekun berdoa. Bukannya Tuhan Engkau berlamban-lamban. Engkau mengajar kami tekun berdoa, bukannya Engkau menahan berkat itu. Tetapi justru Engkau mau hati kami terpikat kepadamu. Sampai kedatangan-Mu, hanya Engkau yang satu-satunya berharga, indah dan mulia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyempurnakan iman kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jangan seorang pun menoleh ke belakang, menoleh ke kanan ke kiri. Tetapi terus mata kami tertuju kepadamu yang terus menyempurnakan hidup kami, ibadah kami, pelayanan kami. Dan tidak seorang pun meremehkan panggilan-Mu. Karena kami tahu Engkau sedang menyempurnakan kami. Tuhan, kami boleh bersalah, tetapi Kau ajarkan untuk membawa kata-kata penyesalan. Untuk kami mengalami pembaruan. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut kemurahan Tuhan. Murahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari, satu kali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, bersama katakan lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu, murahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya minta Herawati untuk berdoa bagi negara dan bangsa. Murahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden dan Republik Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh lembaga pemerintahan, dan agar ada kerjasama yang baik di antara mereka, dan terwujudnya kesatuan hati untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Negara Indonesia selalu dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Tony berdoa untuk maju ke depan bagi penginjilan di Indonesia, bagi gereja-gereja yang mulai ibadah new normal, bagi acara streaming, bagi anak-anak yang online, sekolah di rumah atau ibadah sekolah minggu di rumah, kita dukung dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami surga, kami berdoa untuk kegiatan gereja untuk new normal ini Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau bimbing kami semua untuk menjalankan ibadah new normal ini Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Juga untuk sekolah minggu Bapa, kami percaya Kau berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk misi visi gereja ya Bapa. Kami percaya Engkau berikan yang terbaik untuk kami semua ya Bapa. Dan juga untuk pelayan-pelayan gereja Bapa, berkati mereka semua Bapa. Juga untuk Ibu Gembala kami ya Bapa, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Amin. Saya minta Andi maju ke depan untuk berdoa bagi mereka yang sakit, kesulitan ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dan juga bagi penginjilan, dan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh menyembah-Mu, kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami bersepakat berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau menjamah tubuh mereka, sehingga kami percaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Mereka boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat masalah-masalah yang saat-saat ini kami hadapi, baik itu corona, baik itu pergumulan ekonomi yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan pulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keharmonisan rumah tangga, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau pun mengulurkan tangan-Mu untuk campur tangan, memulihkan kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh kembali bersatu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka lakukan, penginjilan-penginjilan, biarlah pengajar-pengajar dimanapun mereka berada, gembala hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa mengurapi mereka, sehingga mereka boleh terus bersemangat melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami dan Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat, dan kami boleh menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa
Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Dan ini keyakinan kami. Tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat kepadamu dengan sia-sia. Kami terima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kami. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Oleh kasih karunia terjadi, apapun yang kita kerjakan Tuhan yang membuat berhasil terjadi. Mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang diberkati, sampai jumpa. Shalom.